Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan materi pembelajaran tentang pemenuhan 8 standar nasional pendidikan dan capaian minimum pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal. Kami dari kelompok 4, dari mata kuliah manajemen pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal. Next. Slide selanjutnya. Pemateri kali ini ada yang pertama Eka Wulansari dengan NIM 046, yang kedua ada Aprilia Andra S dengan NIM 066, yang ketiga ada Faisal dengan NIM 076, yang terakhir ada Devita Intan dengan NIM 077. Next. Pada kali ini kita akan menjelaskan materi yang pertama ada pengertian dan landasan hukum standar nasional pendidikan PAUD dan PNF, yang kedua ada ruang lingkup 8 standar nasional pendidikan PAUD dan PNF, yang ketiga ada strategi pemenuhan 8 standar nasional PAUD dan PNF, yang keempat perencanaan pelaksanaan akreditasi PAUD dan PNF, dan yang terakhir ada pendaftaran akreditasi PAUD dan PNF. Next. Di sini yang pertama ada materi tentang pengertian dan landasan hukum SNP, PAUD, dan PNF. Next. Nah, standar nasional pendidikan merupakan persyaratan minimal untuk sistem pada pendidikan yang digunakan dalam semua bagian hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan diperlukan untuk pendidikan yang dikelola dan dilaksanakan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat, baik pada jalur pendidikan formal, jalur pendidikan non-formal, ataupun jalur pendidikan informal. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini harus merujuk pada standar PAUD yang ditetapkan pada Peraturan Kemendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD. Standar Nasional PAUD merupakan persyaratan yang mengatur manajemen serta pelaksanaan PAUD yang berhubungan satu sama lain serta tidak dapat dipisahkan pada manajemen dan pelaksanaan PAUD. Standar PAUD memandu dalam mengembangkan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi kurikulum PAUD. Next. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada landasan hukum standar nasional pendidikan. Maaf sebelumnya. Di sini ada landasan hukum standar nasional pendidikan PAUD dan PNF. Untuk yang pendidikan anak usia dini, landasan hukumnya berada pada standar nasional di Permendikbud Republik Indonesia nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Sedangkan untuk landasan hukum Standar Nasional Pendidikan PNF diterangkan pada Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Untuk landasan hukum Standar Nasional Pendidikan PNF, meskipun dalam peraturan tersebut lebih terfokus pada pendidikan formal, beberapa standar nasional pendidikan juga mencakup aspek-aspek yang relevan dengan pendidikan non-formal. Next. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya akan memberikan presentasi, yaitu membahas materi tentang ruang lingkup 8 SMP PAUD dan PNF.
Nah, standar nasional pendidikan PAUD di sini yaitu ada 8 standar, yaitu yang pertama yaitu standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Nah, standar tingkat pencapaian perkembangan anak ini merupakan acuan yang digunakan untuk mengembangkan standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan dalam proses pengelolaan lembaga PAUD. Kemudian pada standar isi ini merupakan acuan tentang materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada satuan PAUD. Dalam peraturan Permendikbud nomor 137 tahun 2014, standar isi meliputi program pengembangan yang disajikan dalam bentuk tema dan subtema. Program pengembangan meliputi 6 aspek, yaitu agama dan moral, fisik motorik, kognitif, sosial emosional, bahasa, dan seni. Selanjutnya yaitu ada standar proses. Standar proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan PAUD untuk membantu pemenuhan tercapainya perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak. Standar proses anak usia dini mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan. Kemudian untuk perencanaan pembelajaran meliputi program semester, rencana kegiatan mingguan, dan rencana kegiatan harian. Sedangkan pelaksanaannya yaitu meliputi kegiatan pembuka, inti, dan juga kegiatan penutup. Lalu standar penilaian. Standar penilaian ini merupakan kriteria mengenai penilaian proses dan hasil pembelajaran anak dengan tujuan mengetahui tingkat pencapaian yang sesuai dengan tingkat usia anak. Standar penilaian mencakup beberapa hal, di antaranya prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme, dan pelaporan hasil penilaian. Lalu, teknik penilaian ini mencakup yaitu bentuk catatan menyeluruh, catatan anekdot, rubrik, dan instrumen penilaian hasil kemampuan anak. Kemudian ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk kriteria standar pendidik dan tenaga kependidikan PAUD ini, menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2014, yaitu persyaratannya yang pertama, seorang guru PAUD harus memiliki gelar diploma 4 atau sarjana dalam bidang pendidikan anak usia dini dari program studi yang terakreditasi atau gelar sarjana dalam bidang kependidikan lain yang relevan. Lalu memiliki 4 kompetensi dasar, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kemudian guru pendamping memiliki persyaratan yaitu D2 PGTK dari program studi yang terakreditasi atau minimal lulusan sekolah menengah atas atau SMA. Lalu yang terakhir yaitu guru pendamping muda harus memiliki gelar SMA dan sertifikat pelatihan pendidikan atau kursus PAUD dari lembaga yang relevan. Selain itu, diwajibkan memiliki kompetensi dasar pengasuhan, keterampilan melaksanakan pengasuhan, bersikap, dan berperilaku. Selanjutnya yaitu ada standar sarana dan prasarana. Untuk standar sarana dan prasarana ini, untuk jalur formal, yaitu TK, RA, BA, dan sejenisnya, yaitu memiliki lahan minimal 3 meter persegi, ruang kegiatan anak yang aman, memiliki ruang guru dan ruang kepala sekolah, memiliki ruang tempat UKS, memiliki fasilitas mencuci tangan yang bersih, memiliki alat permainan yang edukatif dan aman, lalu memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar dan dikelola setiap hari. Kemudian ada standar pengelolaan. Standar pengelolaan PAUD ini mencakup perencanaan program, pengorganisasian, pelaksanaan pengawasan, dan standar pengelolaan mengacu pada visi misi dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Dan yang terakhir yaitu ada standar pembiayaan, meliputi biaya operasional dan biaya personal yang diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, partisipasi masyarakat, atau pihak lainnya. Kemudian di sini standar nasional pendidikan PNS yaitu pada umumnya merujuk pada pedoman dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah suatu negara untuk memastikan kualitas dan relevansi pendidikan formal yang diberikan di institusi pendidikan resmi. Namun untuk pendidikan formal sendiri ini
kurang lebih sama dengan standar nasional pendidikan pada umumnya, yaitu ada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, kemudian standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan yang terakhir standar pembiayaan. Namun untuk pendidikan non-formal ini seperti pelatihan keterampilan, kursus bahasa, dan program pengembangan diri mungkin tidak selalu diterapkan dengan cara yang sama. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dan di sini saya akan membahas mengenai strategi pemenuhan 8 standar nasional pendidikan anak usia dini dan juga pendidikan non formal. Oke, next. Nah, dalam strategi pemenuhan ada 6 strategi yang kami usung, di mana sebelum kita membahas pada strategi, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwasannya standar nasional pendidikan pada anak usia dini dan pendidikan non formal adalah kerangka acuan yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia untuk mengatur standar kualitas dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia dini dan pendidikan non formal. Ini menyangkut dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, maupun standar sarana dan prasarana, serta standar pengelolaan dan juga standar pembiayaan. Nah, dalam pemenuhan 8 standar nasional pendidikan pada anak usia dini dan pendidikan non formal itu memerlukan strategi perencanaan dan berkelanjutan agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas yang diharapkan. Nah, di sini yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Kalau kita lihat melakukan analisis kebutuhan yaitu terhadap kebutuhan dan kondisi lokal termasuk karakteristik untuk mengembangkan sumber daya serta tantangan yang bakalan dihadapi. Jadi sebelum kita lanjut pasti kita harus menganalisis kebutuhan terlebih dahulu. Terus yang kedua yaitu mengenai perencanaan program. Nah, dalam perencanaan program berdasarkan analisis kebutuhan, kita buat suatu rencangan program apa yang nanti dibutuhkan oleh masyarakat atau oleh anak peserta didik atau oleh stakeholder dan lain-lain. Terus yang ketiga yaitu sebelumnya jangan slide selanjutnya, slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Oke, mungkin bisa di slide sebelumnya dulu ya. Sebelumnya. Oke, slide sebelumnya, jangan yang ini. Sebelumnya. Terus sebelumnya. Terus yang ketiga yaitu kerangka pengembangan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum. Jadi pengembangan kurikulum yang sudah terencana dari program itu sangat penting buat kita. Terus pembentukan yang keempat yaitu pembentukan sumber daya yang berkualitas. Nah, pembentukan sumber daya berkualitas ini melakukan suatu pelatihan atau pengembangan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan, termasuk dalam hal pedagogi, pemahaman terhadap anak, dan juga keterampilan interaksi dengan orang tua. Terus yang kelima yaitu mengenai mengenai metode pembelajaran yang beragam. Karena kita tahu anak-anak usia dini itu memerlukan berbagai metode pembelajaran supaya apa? Supaya menyenangkan dan menarik perhatian terhadap mereka. Oke, next. Next.
Nah, yang keenam yaitu kolaborasi dengan stakeholder. Nah, kolaborasi dengan stakeholder ini sangat membantu kerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti keluarga, masyarakat, terus lembaga pemerintah dan juga lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Terus yang ketujuh yaitu mengenai evaluasi dan pemantauan berkelanjutan. Nah, dalam evaluasi dan pemantauan berkelanjutan ini melakukan secara berkala terhadap seluruh aspek penyelenggara pendidikan termasuk pencapaian standar kompetensi lulusan. Ini bisa dibilang nanti efektif pembelajarannya dan juga kualitas layanannya serta gunakan hasil evaluasi tersebut untuk perbaikan dan pengembangan suatu program yang berkelanjutan. Jadi, dengan menerapkan strategi ini, strategi secara komprehensif dan perencanaan yang berkelanjutan diharapkan dapat memenuhi 8 standar nasional pendidikan pada anak usia dini dan juga pendidikan non formal. Oke, next. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan. Untuk memenuhi tercapainya pemenuhan 8 standar nasional pendidikan itu kan dibutuhkan akreditasi. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit materi tentang akreditasi, yaitu pengajuan permohonan akreditasi PAUD dan PNF. Next. Akreditasi sendiri itu kan artinya proses penilaian atau evaluasi yang dilakukan oleh lembaga independen atau otoritas yang diakui terhadap suatu institusi, program, atau kegiatan untuk menentukan sejauh mana mereka memenuhi standar atau kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Nah, dalam pengajuan permohonan akreditasi PAUD dan PNF ini harus melalui beberapa tahap termasuk pemenuhan syarat permohonan akreditasi. Menurut buku Pedoman Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF ini dibagi menjadi 2 tipe, permohonan umum dan permohonan khusus. Untuk persyaratan umum permohonan ini yang pertama yaitu mengajukan permohonan akreditasi kepada BAN atau Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF melalui BAD PAUD PNF di provinsi masing-masing. Kedua, memiliki izin penyelenggaraan atau izin operasional pendidikan non-formal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, UPT Perizinan, atau suatu lembaga pemerintah lainnya yang berwenang menaungi hal ini. Yang ketiga, adanya akte pendirian dari notaris atau SK, surat keterangan pimpinan instansi atau lembaga atau institusi yang berwenang di atasnya. Keempat, program yang diajukan akreditasinya telah beroperasi minimal 1 tahun. Kelima, diprioritaskan bagi lembaga yang memiliki NPSN, nomor pokok Satuan Pendidikan Nasional. Yang keenam, menggunakan prasarana yang didukung dengan dokumen yang sah, yaitu seperti sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan, serta surat perjanjian sewa, surat perjanjian pemanfaatan prasarana. Kemudian, untuk persyaratan khusus permohonan ini dibagi menjadi 3, yaitu permohonan akreditasi PAUD, LPK, dan PKBM. Untuk permohonan akreditasi PAUD, yang pertama, jumlah peserta didik minimal 20 anak pada tahun ajaran terakhir untuk seluruh jenis program, yaitu TK, KB, atau TPA. Untuk prioritasnya yaitu TK, RA, BA, maupun KB. Yang kedua, memiliki pendidik minimal berijazah S1 dan SLTA untuk KB TPA. Yang ketiga, memiliki minimal 1 pendidik yang bersertifikat diklat dasar PAUD atau berijazah D4 atau S1 dalam bidang PAUD dan kependidikan lain atau psikologi. Untuk permohonan akreditasi LKP atau lembaga kursus dan pelatihan, yaitu yang pertama jumlah peserta didik minimal 20 orang per tahun untuk semua program. Kedua, sudah meluluskan minimal 4 angkatan atau rombongan belajar selama beroperasi dengan dibuktikan daftar nama lulusan. Yang ketiga, memiliki pendidik berkompetensi relevan di bidang pada setiap program. Kemudian, permohonan akreditasi PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
Dan ini masuk pada pendidikan non formal. Yang pertama, jumlah peserta didik minimal 20 orang per tahun dibuktikan dengan lampiran presensi peserta didik pada tahun ajaran terakhir. Kedua, minimal memiliki 2 jenis program pendidikan kesetaraan, yaitu paket A, B, C. Kemudian keaksaraan, yaitu keaksaraan dasar atau usaha mandiri. Kemudian kepemilikan 2 jenis program utama dibuktikan dengan izin operasional. Program kedua minimal telah beroperasi 1 tahun dengan didukung dokumen 8 SNP. Kemudian yang terakhir mempunyai pendidik yang memenuhi persyaratan sesuai dengan program yang diajukan, yaitu memiliki guru mata pelajaran berkualifikasi S1 untuk paket A, B, C. Minta tolong untuk di next. Sebelumnya, oke ini. Setelah melakukan pemenuhan persyaratan di atas itu, yang sudah saya sebutkan tadi, melangkah ke tahap selanjutnya yaitu tahap pengajuan permohonan akreditas. Nah, menurut buku pedoman kebijakan dan mekanisme akreditasi PAUD dan PNF, dalam permohonan akreditas ini juga memiliki 2 jenis, yaitu permohonan akreditas dan permohonan reakreditasi atau akreditasi ulang. Untuk permohonan akreditas yang pertama, pada permohonan akreditas baru itu diproses sepanjang tahun. Kemudian permohonan akreditasi ulang untuk meningkatkan status akreditas, yaitu yang pertama program dan satuan yang terakreditasi, namun statusnya belum berupa peringkat akreditas dapat mengajukan kembali setelah 2 tahun. Program dan satuan yang terakreditasi C dapat mengajukan kembali setelah 2 tahun terakreditasi. Kemudian program dan satuan yang terakreditasi B dapat mengajukan kembali setelah 3 tahun terakreditasi. Kemudian program dan satuan yang tidak terakreditasi dapat mengajukan kembali setelah 1 tahun tidak terakreditasi. Kemudian permohonan akreditasi program dan satuan terakreditasi A yang sudah berakhir dapat mengajukan kembali setelah 5 tahun terakreditasi, selambat-lambatnya 6 bulan sebelum masa akreditasinya berakhir. Kemudian yang kedua ada permohonan reakreditas, yaitu yang pertama akreditasi pada program dan satuan PAUD PNF ini berlaku selama 5 tahun. Kedua, program dan satuan pendidikan wajib mengajukan permohonan untuk diakreditasi kembali pada BAN, PAUD, dan PNF paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir. Dan yang terakhir, program dan satuan pendidikan yang mengajukan permohonan untuk diakreditasi kembali dan belum dapat akreditasi oleh BAN, PAUD, dan PNF tetap memiliki status yang akreditasi sampai adanya penetapan status akreditasi baru oleh BAN, PAUD, dan PNF sesuai dengan kewenangannya. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Cek Di bentar, sini ini selanjutnya gimana? ada Sik. Bentar, Iki, kurang pirang bentar. menit. ono Nih kok. pisan udah. Iki pas Tak iki lima itu ono foto notif dilanjut kayak nih ini. mana? Ono notif sing tak kirim dek foto itu lho, aku gak paham ya, Wan. Tapi rekamannya sih tetap jalan kan, yo? Rekamannya kan sih tetap jalan kan? Heeh. Tetep. Ayo wis, kalau rekamannya sih tetap jalan, wis lanjutkan aja dulu. Karek pitu Gak apa-apa di-cut, engko Iya, iya. saede. Karek pitu menit rek. Ya, Ya, nggak apa-apa, lanjut. lanjut. Ayo. Ya wes. Lanjut. Siapa Gi? Aku tadi.
aku lanjut iki. Oh alah, yo, Oke, yang 1, satu. 2, 3. Oke, materi selanjutnya yaitu pendaftaran akreditasi PAUD dan PNF. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait perangkat atau dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran akreditasi PAUD dan PNF yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 71/P/2021 tentang perangkat akreditasi PAUD dan PNF. Next. Nah, untuk melakukan pengajuan akreditasi PAUD dan PNF, wajib melakukan pengisian penilaian persyaratan akreditasi atau PPA yang berada pada sistem penilaian akreditasi atau SISPENA, dan juga melengkapi semua data pada Dapodik, serta membuat dan mengupload surat pernyataan kebenaran data dan dokumen yang diupload. Untuk dokumen yang diperlukan, antara lain, semua dokumen berkaitan dengan 8 standar nasional pendidikan, PAUD, dan PNF. Untuk izinkan saya menjelaskan salah satu standar dari PAUD, yaitu standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Di sini data yang diperlukan yaitu dokumen rekapitulasi pertumbuhan anak dan dokumen rekap analisis capaian perkembangan anak sesuai kelompok usia. Untuk selanjutnya ada dokumen dari PNF. Next selanjutnya. Nah, di sini ada standar yang berbeda dari standar nasional pendidikan PAUD, yaitu ada standar kompetensi lulusan. Dokumen yang diperlukan yaitu dokumen standar kompetensi lulusan dari setiap program yang diselenggarakan dan dokumen profil lulusan setiap program yang diselenggarakan. Untuk dokumen lebih lengkapnya bisa dilihat pada Keputusan Kemendikbud Republik Indonesia nomor 71/P/2021 tentang perangkat akreditasi PAUD dan PNF. Di situ sudah dijelaskan secara lengkap apa saja yang perangkat dan dokumen yang dibutuhkan dalam pendaftaran akreditasi PAUD. Next. Selanjutnya, next lagi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai tutorial pendaftaran akreditasi PAUD dan PNF ya. Mungkin bisa tapi sebelumnya di sini jadi untuk melakukan pengajuan akreditasi satuan PAUD dan PNF diwajibkan untuk mengisi penilaian prasyarat akreditasi atau PPA yang berada pada sistem penilaian akreditasi atau SISPENA dan juga melengkapi data PAUD dan PNF di Dapodik serta membuat dan mengunggah surat pernyataan kebenaran data dan dokumen yang diupload. Jadi itu adalah uraian sedikit saja. Nah, untuk tutorialnya nanti kita akan coba, teman-teman. Oke, bisa dilihat di sini ada link YouTube ya. Jadi kami mengikuti tutorial dari link YouTube yang ada di sini. Baik, teman-teman, sesuai dengan link YouTube tadi yang telah saya paparkan, dan di sini langsung kita praktekkan bagaimana caranya kita mendaftar untuk akreditasi dari pendidikan anak usia dini maupun PNF. Nah, jadi langkah pertama, teman-teman tinggal langsung ke Google Chrome atau di Google biasa dan bisa langsung cari ketik saja langsung di band PAUD dan PNF. Nah, di band PAUD dan PNF nanti bakalan muncul sebelum kita muncul SISPENA ini ya teman-teman. Jadi nanti di pencarian ya, mungkin bisa di klik sebelumnya dulu untuk teman-teman yang bertugas. Klik sebelumnya. Terus. Sudah.
Ya, baik teman-teman, langsung saja nanti teman-teman bisa langsung buka Google Chrome. Setelah teman-teman buka Google Chrome, langsung teman-teman nanti bisa ketik di BNPAUD dan PNF. Nah, setelah teman-teman ketik BNPAUD dan PNF, langsung tinggal klik di menu pencarian. Setelah di menu pencarian nanti pasti bakalan ada muncul yang seperti ini ya, teman-teman. Jadi di pilihan atas ada BNPAUD dan PNF. Nah, tapi teman-teman jangan pilih yang paling atas, tapi pilih yang nomor 2, yaitu Sispena, BNPAUD, dan PNF. Jadi pilih yang nomor 2. Oke, next. Nah, setelah teman-teman klik menu Sispena, BNPAUD, dan PNF, nanti muncul seperti ini, teman-teman ya. Jadi muncul seperti ini. Nah, teman-teman itu langsung nanti masukkan NPSN-nya sama password-nya. Nah, antara NPSN sama password itu biasanya sama, teman-teman ya. Biasanya sama, biasanya. Namun di sini kami tidak bisa masuk karena kami tidak memiliki NPSN dan juga password. Sehingga apa yang telah saya jelaskan tadi itu kita mengikuti tutorial yang ada di YouTube. Ya. Jadi seperti itu. Setelah teman-teman mengisi NPSN dan password-nya, jangan lupa klik tanda klik tanda ini yang di bawah remember me itu, habis itu baru masuk. Nah, setelah teman-teman masuk, nanti teman-teman bakalan berada di dashboard Sispena. Nah, jadi dashboardnya seperti ini ya teman-teman. Dashboardnya seperti ini. Di dalam dashboardnya itu cuma ada 3 ya. Ada 3 menu. Yang pertama paling atas itu dashboardnya. Terus yang kedua yaitu input PPA dan yang ketiga itu logout. Nah, mengenai input PPA yang telah kami paparkan tadi, jadi PPA ini penilaian prasyarat akreditasi. Nah, di sini juga ada tanggal, bentar. Di sini, bentar ya. Di sini ada tanggal 3 Juni 2021. Nah, ini apa? Jadi ini apa mencerminkan atau menjelaskan bahwasannya akreditasinya itu baru diupdate ya. Biasanya kalau yang tidak baru itu tanggalnya lama gitu ya. Jadi itu. Nah, oke, bisa dilanjut. Nanti teman-teman bisa langsung klik di menu input PPA ya. Jadi di menu input PPA nanti seperti ini. Nah, di menu input PPA nanti seperti ini. Nah, kenapa kok ada yang warna hijau dan ada yang warna biru? Jadi untuk warna hijau itu menandakan bahwasannya mengenai persyaratan dokumen-dokumen itu sudah, bahwasannya teman-teman sudah mengunggah dokumen-dokumen yang telah ditentukan atau yang telah diminta. Terus yang biru ini menandakan bahwasannya teman-teman masih belum memenuhi persyaratan dari dokumen-dokumen yang diminta. Jadi kalau teman-teman nanti klik yang nomor 1, habis itu nanti sesuai dengan permintaannya dan nanti ketentuannya bagaimana itu sudah ada. Terus itu nanti kalau misalnya teman-teman sudah memenuhi persyaratan semua, nanti akan berubah, yang biru akan berubah jadi warna hijau ya. Jadi warna hijau. Terus mungkin bisa dilanjut. Jadi di dalam input PPA ini ya teman-teman, sesuai dengan dokumen-dokumen yang diminta dari 8 standar nasional pendidikan di sini. Dan perlu diketahui juga semua bahwasannya dalam unggah file, semua bentuk file itu harus berbentuk PDF. Jadi meskipun itu foto misalnya, itu harus di PDF-kan atau di scan lalu di PDF-kan. Jadi nggak bisa kalau foto itu untuk filenya itu malah JPG misalnya, itu nggak bisa. Jadi semua input file itu harus menggunakan file PDF dengan maksimal 2 MB ya teman-teman. Jadi untuk filenya itu maksimal 2 MB. Nah, setelah teman-teman nanti mengisi di agak majuan terus. Nah, pas. Sudah. Nah, setelah agak majuan aja sedikit. Agak majuan sedikit terus. Majuan. Majuan ya, bukan dimundurkan, majuan aja. Majuan.
Majuan. Maksudnya di next, bukan dikembalikan, di next. Dimajukan. Nah, terus. Sudah. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman sudah mengupload file semuanya, teman-teman tidak perlu ragu ya. Misalnya nih, teman-teman sudah mengunggah file, cuman teman-teman masih bimbang. Saya unggah file, ini kira-kira betul nggak ya? Salah nggak ya? Nah, jadi teman-teman langsung saja unggah terbarunya ya. Jadi nanti file yang terbaca itu adalah file yang diunggah paling terakhir ya. Jadi kalau teman-teman sudah upload 2 file, misalnya 2 file pertama itu salah dan yang benar itu file kedua, maka yang dibaca itu nanti akan file kedua ya. Terus yang terakhir setelah teman-teman nanti mengisi semua, itu akan warna biru akan terganti warna hijau, dan semua file itu semua teman-teman diisi sesuai dengan dokumen-dokumen yang diminta. Maka terakhir, karena nilai ini tidak muncul ya, kalau misalnya teman-teman sudah mengisi semua, nilai itu tidak muncul dan data sudah diinput, maka semua data itu akan tersimpan. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, lah ini kok nggak ada notifikasi apapun ya, bahwasannya dokumen-dokumennya itu sudah terpenuhi semua atau apalah. Jadi teman-teman khawatir mengenai hal itu tidak perlu khawatir. Kalau teman-teman sudah menginput dokumen semua, maka tinggal nunggu saja karena datanya teman-teman sudah tersimpan dan aman ya. Terus nah, setelah itu barulah teman-teman langsung kembali ke menu utama, yaitu ke dashboard-nya. Ya, mungkin itu saja terkait cara pengisian dari aplikasi Sispena atau website Sispena, BEN pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang terbaru ya, yang terbaru. Jadi itu saja yang bisa kami kelompok sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata maupun penjelasan. Karena di sini kami juga sama-sama belajar. Kalau misalnya ada kritikan, kami terbuka untuk sama-sama mengingatkan dan sama-sama saling belajar mengajar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.